Sekarang kita membahas nomor 19. Pertanyaannya diagnosis. 26 tahun perilakunya meresahkan orang di sekeliling. Sejak 5 tahun yang lalu. Pasien selalu membanggakan dirinya. Yang cantik dan juga kaya. Pasien tuh paling gak mau kalau misalnya dia kalah pamor dengan orang lain. Sekarang kita berbicara tentang gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian nanti terbagi ada klaster A, ada klaster B, dan klaster C. Kalau A, saya bilangnya aneh. Ya, A itu aneh singkatannya. Kalau B itu berisik. Kalau C cemas. Contohnya A, apa sih? Ada yang dinamakan dengan paranoid, ya. Sama kayak schizofren paranoid, ya. Itu pasien punya waham curiga, ya. Waham kejar, waham curiga kepada orang lain. Kalau misalnya schizoid itu orang yang sering menyendiri. Jadi dia nggak mau bersosial dengan orang lain. Terus aja di kamar menyendiri, ya. Dia selalu soliter. Oke, kita bedakan schizoid, yang menyendiri yang ke arah schizoid, dan menyendiri yang ke arah gangguan cemas menghindar di klaster C. Nanti kita bahas. Dan yang terakhir ada schizotipal. Kalau schizotipal, dia merupakan ciri-ciri orang yang aneh. Misalnya gimana sih orang yang dia memahami apa ya, kayak merasa dia tuh percaya hal-hal yang mistis. Misalnya pasien ketika masuk ke ruangan tertentu langsung dia bawa garam, akhirnya dia mengelilingi ruangan tersebut pakai garam. Kenapa? Kalau ditanya, dia takut terkena santet misalnya gitu, atau dia sering bawa bawang putih misalnya. Dia bisa bawang putih ini bisa menghalau hantu misalnya, bisa terhindar dari godaan-godaan hantu. Itu ya, ciri-cirinya itu aneh, selalu berkaitan dengan mistik gitu ya, dan magic ya, magis gitu ya. Ciri-ciri dari schizotipal. Oke, kita lihat yang B. Klaster B itu berisik. Jadi gimana ciri-ciri yang berisik? Biasanya ada antisosial, ada histrionik, narsisik, dan borderline. Oke, mulai dari antisosial. Saya selalu ngasih pandangan buat teman-teman, kita bedakan ansos ya, yang ada di pergaulan ya, ansos. Mungkin ansos kita bilangnya orang yang nggak mau bergabung ya, tapi itu beda banget. Antisosial berdasarkan PPDGJ merupakan orang yang selalu melanggar norma ya. Beda banget. Ada yang histrionik. Kalau histrionik, orang yang histeris, orang yang selalu mendramatisir sesuatu, orang yang emosinya dibuat-buat. Kalau narsistik gimana? Narsis, dia orang yang merasa dirinya yang terbaik. He is or she is the one gitu. Dia yang paling kaya, paling pintar, paling yang lain. Tapi dia juga merendahkan orang lain. Itu ciri-ciri orang yang narsis ya. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan borderline atau ambang. Kalau misalnya borderline atau ambang, ciri-cirinya orang yang, kalau saya sendiri ya, cut point ya, atau kata kuncinya, ingat aja orang yang golongan sumbu pendek. Jadi gimana kalau golongan sumbu pendek? Jadi dia tuh orang yang mudah dicetuskan buat marah ya, atau kita bilang aja lah, pasien yang senggol bacok ya, ditoyol dikit, disentuh dikit dia marah. Nah, itu ciri-ciri orang yang borderline atau ambang ya. Kemudian ada gangguan klaster C, cemas ya, tadi ada yang disebut dengan cemas menghindar. Dia juga sama, dia sering menyendiri, sama kayak schizoid. Cuma kita harus membedakan mana yang schizoid, mana yang gangguan cemas menghindar. Kalau misalnya schizoid itu menyendiri karena ya udah dia ngerasa ya udah saya pengen menyendiri aja. Sedangkan kalau cemas menghindar, dia menyendiri karena dia ngerasa gak bisa berbaur dengan orang lain. Dia gak mau berinteraksi sosial. Ya, jadi dia merasa khawatir dirinya takut dikomentari. Kemudian ada yang disebut anankastik. Nah, ini adalah nama lain dari OCD. Ya, gangguan kepribadian OCD atau anankastik. Dia selalu perfeksionis terhadap suatu hal. Ya, itu adalah anankastik. Dia merasa dirinya salah nggak? Enggak. Ya, kita bedakan antara OCD yang ada di F4 dan OCD yang ada di gangguan kepribadian. Kalau misalnya yang ada di gangguan kepribadian, dia merasa, ya udah, kita tuh emang harus hidup dalam kondisi yang perfect. Nah, gitu, dia nggak berasa bersalah. Lanjutnya depend. Oke, depend itu tergantung. Berarti pasien yang nggak bisa berdiri sendiri. Ya, dia setiap mau makan nanya, mau makan apa ya? Gitu. Ketika mau pakai baju, kira-kira pakai baju apa ya? Saya takut yang ini jelek. Gitu. Kalau misalnya mau masuk ke sekolah, dia juga nanya ke yang lain. Ya, kira-kira masuk ke sekolahnya melanjutinnya ke kuliah di mana ya?
saya ikut kamu aja, gitu ya. Itu orang yang dependen, nggak bisa berdiri sendiri. Oke, sip. Karena pada skenario tersebut dia merasa bahwa dirinya yang paling kaya, dirinya paling pintar, paling cantik, berarti dia narsistik. Ya, ingat, dia selalu menyombongkan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Sekarang kita next ke nomor 20. Pertanyaannya adalah diagnosis. 26 tahun datang karena mengubur bayinya hidup-hidup. Ya, dia melahirkan 3 minggu yang lalu. Menurut keluarganya sering murung katanya ya, dan aneh. Pasien juga merasa bahwa dirinya sering mengalami bisikan-bisikan yang mengatakan bahwa anaknya itu dia jelmaan iblis neraka, ya, yang akan menghancurkan hidupnya suatu saat nanti. Oke. Jadi kita sekarang berbicara ke F5. Ya, F5 tadi udah saya bilang kalau F5 itu gangguan kehidupan sehari-hari kayak makan, seksual, kemudian salah satunya ada nifas pada saat masa nifas. Pada saat masa nifas terdapat 3 gangguan. Ya, pertama ada baby blues syndrome. Itu paling ringan. Baby blues syndrome itu kurang dari 2 minggu dan dia cuma perasaan murung doang. Murung ya, khawatir, tidak senang. Pas ditanya, kenapa kamu kayak gini? Ya, karena saya merasa belum cocok menjadi ibu. Saya merasa gak bisa ngurus bayi. Gitu. Itu ciri-ciri baby blues syndrome. Kemudian ada depresi postpartum. Kalau depresi postpartum, ingat depresi ya. Depresi selalu ada 3A dan ada beberapa yang kriteria minor. Bahkan pada depresi postpartum biasanya udah sampai ada keinginan untuk bunuh diri. Jadi udah masuk ke depresinya tuh depresi berat. Jadi udah ada 3A plus bunuh diri gitu. Ya, itu ciri-ciri depresi postpartum. Nah, kalau misalnya depresi postpartum bunuh diri, kalau psikosis postpartum dia ingin bunuh anak, ya perbedaannya. Kalau depresi postpartum bunuh diri, kalau psikosis postpartum dia pengen bunuh anak. Pas ditanya kenapa pengen bunuh anak, karena tadi ya psikotik, ada waham, dia merasa bahwa anaknya itu titisan genderuwo misalnya, ya titisan iblis gitu. Jadi dia ingin membunuh anaknya. Terapinya apa? Kalau baby blues syndrome itu nggak perlu pakai obat, ya kita lakukan CBT aja, cognitive behavior therapy, kemudian dekatkan bonding antara anak dan ibu. Kalau misalnya depresi postpartum, itu udah mulai dikasih obat. Ya, kita kasih obat antidepresan, yaitu fluoxetine ataupun sertralin. Dan sama, kita lakukan CBT. Ya, CBT dan juga eratkan bonding antara ibu dan anak. Gitu. Nah, kalau psikosis postpartum, obatnya apa? Oh, jelas. Berarti kasih obat grand tranquilizer atau obat antipsikotik. Ya, antipsikotik generasi pertama. Perlu nggak dieratkan bonding antara ibu dan anak? Buat lagi fase akut itu nggak boleh. Ya, nggak boleh anak dan ibu berada di satu ruangan. Ya, harus dipisah. Ibunya di mana, anaknya di mana. Karena kalau ibu dan anak ketemu, nanti anaknya dibunuh sama ibu. Ya, karena dia merasa bahwa anaknya itu titisan dari iblis. Gitu. Oke, sip. Nomor 21. Oke, pertanyaannya diagnosis. Ada perempuan nih usianya 18 tahun, dia berpakaian seperti laki-laki sejak 5 tahun yang lalu. Merasa nyaman ketika berpenampilan dan berperan sebagai laki-laki. Dan juga teman-temannya tuh banyaknya laki-laki ya, bukan perempuan teman-temannya. Oke, berarti dia tuh perempuan yang menyerupai laki-laki. Kira-kira apa diagnosisnya? Oke, kita harus bedakan kayak tadi ya, antisosial yang ada di lingkungan kita dan antisosial menurut PPDGJ. Kita juga harus bedakan transgender yang ada di lingkungan sekitar dan yang ada di PPDGJ. Kalau misalnya transgender di lingkungan kita, taunya kayak gimana? Transgender adalah orang yang melakukan operasi kelamin mungkin ya, transgender. Nah, sedangkan kalau misalnya di PPDGJ itu beda banget. Kita bedakan ya. Pertama, ada yang disebut dengan transseksualisme. Nah, justru ya transgender yang sering dibahas di dunia media ataupun di kehidupan kita sehari-hari adalah transseksual ya. Jadi mungkin ada pernah hits ya waktu tahun 2016 kalau nggak salah atau 15 ada artis ya dengan inisial LL ya. LL dia melakukan operasi kelamin ya. Jadi dari cowok ke cewek. Kalau misalnya kita lihat media bilangnya apa? Transgender. Ya, transgender. Tapi menurut kedokteran ya, lebih tepatnya psikiatri, itu adalah transseksualisme. Ya, jadi Mas Fatah tuh dia termasuk transseksual. Kenapa? Karena dia tuh melakukan terapi hormonal ataupun pembedahan. Ya,
udah melakukan itu. Nah, sedangkan kalau transgender berdasarkan psikiatri adalah suatu kondisi di mana pasien merasa bahwa dia tuh harusnya cewek. Saya tuh cewek yang terperangkap di wujud cowok. Tapi dia nggak ada keinginan untuk melakukan terapi hormonal ataupun pembedahan. Ya, nggak ada operasi kelamin, nggak disuntikan hormon-hormon cewek, itu nggak ada. Gitu. Makanya dari segi fisiknya itu ya udah fisiknya fisik cowok aja, tapi dia pengen kayak cewek. Oke, kemudian ada yang disebut transvestis. Transvestis apa sih? Buat teman-teman yang suka band Legend, Queen, ya, Queen. Jadi waktu itu dia pernah tampil dalam kondisi pakai setelan cewek. Ya, semuanya, seanggota bandnya, 5-5-nya kalau nggak salah. Ya udah, dia tampil di suatu acara, ya, di suatu konser, pakai setelan itu. Tapi ada nggak keinginan buat ganti atau merasa dirinya cewek? Enggak ya, dia merasa cowok aja. Terus kenapa dong dia pakai setelan cewek? Ya udah, dia pengen nyoba aja, pengen nyoba pakai setelan lawan jenis, pakai baju-baju cewek. Dia cuma pengen aja sebagai apa ya, eksistensi diri, cuma gitu doang. Ya, itu transvestisme doang. Waktu itu dia dikecam. Beberapa media itu mengecam mereka. Ya, itu transvestisme. Dia pakai, tapi ya udah, dia cuma eksistensi diri aja. Dia nggak ngerasa bahwa dia itu merupakan cewek yang terperangkap di jasad cowok, nggak kayak gitu. Ya,